Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13, Mesin Learning kelas B, akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada tugas besar mesin learning. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zara Nisa Fitrianur Afifah dengan NIM belakang 162, ditemani dengan rekan-rekan saya, Aulia Salsabila Khoirunisa dengan NIM belakang 163, dan Alvero Putra Yusanda dengan NIM belakang 164. Sebelum memasuki ke materi, sebelum itu, apa itu regression interpolation? Regression interpolation sendiri adalah metode yang digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan nilai yang hilang atau berada di antara data yang sudah ada dengan cara menemukan hubungan antar pola antara variabel-variabel yang tersedia. Jadi, metode ini membantu mengisi data yang hilang atau memperkirakan nilai baru dengan melihat pola dari data yang sudah ada dan memperkirakan data yang sudah ada. Teknik regression interpolation itu sendiri sering digunakan saat data yang dimiliki tidak lengkap, tetapi memiliki hubungan yang jelas antar variabelnya. Kali ini kelompok kami akan menerapkan regression interpolation pada dataset Financial Risk for Loan Approval. Financial Risk for Loan Approval merupakan proses menilai resiko pemberi pinjaman, yaitu bank atau lembaga keuangan, saat memutuskan persetujuan pinjaman. Resiko ini dihitung berdasarkan berbagai faktor kondisi keuangan, sejarah kredit, pendapatan, dan pengeluaran pemohon. Dalam konteks dataset atau model prediksi, tujuan utamanya untuk membantu pemberi pinjaman membuat keputusan tepat dengan menggunakan data untuk memprediksi apakah peminjam mampu membayar kembali pinjaman sebelumnya. Langsung saja untuk masuk ke Google Colab-nya. Pertama, kami melakukan import library untuk membaca file CSV-nya dan memuat ke dalam data frame-nya itu sendiri. Kemudian kami melakukan pengecekan statis, yaitu tentang numerik dalam data frame-nya itu sendiri, seperti mean-nya, rata-rata, median, standar devisi, minimum, maksimum, dan kuartil. Kemudian kami melakukan menghapus kolom pertama, maaf sebelumnya, kami melakukan pengecekan is null dengan hasil seperti tampak di layar, yaitu dengan nol semua. Kemudian kami melakukan menghapus kolom pertama, sehingga data frame akan menyisakan kolom-kolom mulai dari kolom kedua. Selanjutnya, kami melakukan pengambilan 2000 data sampel dengan hasil sesuai gambar di layar. Selanjutnya, kami melakukan eksplorasi data. Eksplorasi datanya dengan mengecek apakah ada data duplikat dan data misvalue. Dan dengan hasilnya yaitu tidak ada data duplikat dan tidak ada data missing value. Kemudian kami melakukan visualisasi distribusi data dengan histogram seperti tampak di layar. Misalnya histogram pada credit score. Nah, pada credit score sendiri itu data lebih condong ke kanan dengan rentang 500 sampai 700-an. Kemudian dapat mengartikan bahwa kredit skor tersebut mempengaruhi peluang seseorang untuk mendapatkan persetujuan pinjaman. Selanjutnya, kami melakukan visualisasi outlier menggunakan box plot. Dapat dilihat pada gambar, misal pada box plot X dengan outlier yang berada di sebelah kanan dan lain sebagainya.
Kemudian kami melakukan analisis hubungan fitur dan korelasi dalam dataset, yaitu pertama mengubah kategorial menjadi numerik. Misalnya pada kolom marital status, yaitu terkait status pernikahan, kami mengubahnya menjadi numerik, yaitu angka 2, kemudian ada angka 1 dan seterusnya. Kemudian kami melakukan visualisasi heat map itu sendiri, di mana pada, fitur yang memiliki korelasi tinggi seperti antara monthly payment dan loan amount atau base interest rate dan interest rate ini menunjukkan hubungan linear yang kuat di antara variabel-variabel tersebut. Sebaliknya, sebagian besar variabel memiliki korelasi rendah mendekati nol, menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan langsung. Misalnya pada risk score sendiri memiliki korelasi negatif yang cukup signifikan dengan load approve yang menunjukkan bahwa semakin tinggi skor resiko, semakin kecil pula kemungkinan pinjaman akan disetujui. Risk score sendiri juga berkorelasi dengan variabel lain seperti total debt to income ratio dan base interest rate yang mengindikasikan bahwa skor risiko dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Kemudian kami juga melakukan setelah visualisasi heat map yaitu, tabel korelasi yang di mana pada tabel tersebut kami mengukur hubungan linier antara setiap pasang fitur numerik dengan korelasi berkisar negatif 1 hingga 1. Pada nilai positif sendiri itu menunjukkan hubungan langsung jika satu fitur meningkat, maka fitur lainnya juga akan meningkat. Contohnya pada kolom H sendiri memiliki korelasi positif dengan experience, yaitu 0,98, artinya semakin tua seseorang, semakin besar pula pengalaman kerja mereka. Kemudian pada nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik, jika satu fitur meningkat, fitur lainnya akan cenderung menurun. Misalnya pada base interest rate, yaitu memiliki korelasi negatif dengan credit score yaitu negatif 0,27 yang menunjukkan bahwa semakin rendah skor kredit, semakin tinggi tingkat bunga dasarnya. Kemudian ada yang nilai yang mendekati 0, menunjukkan tidak ada hubungan linier yang signifikan antara dua fitur. Misalnya, pada kolom marital status itu sendiri dan monthly debt payments memiliki korelasi mendekati 0, artinya tidak ada hubungan linier yang jelas antara status perkawinan dan pembayaran utang bulanan. Selanjutnya kita memasuki bab yang pre-processing. Pre-processing sendiri kami melakukan windsourcing yaitu menghilangkan outlier. Windsourcing sendiri adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi pengaruh outlier dengan mengganti nilai ekstrim, baik di ujung bawah maupun atas, dengan nilai tertentu seperti median atau nilai tertentu dari distribusi data. Teknik ini berguna untuk menjaga agar outlier tidak terlalu mempengaruhi analisis atau model machine learning yang akan dibuat. Nah, kita dapat lihat pada contoh visualisasi box plot sebelum dan sesudah dilakukannya windsourcing. Pada gambar pertama, yaitu sebelum dilakukan windsourcing, itu menunjukkan bahwa, banyak outlier yang berada di sisi kanan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi loan amount tidak simetris dan cenderung memiliki ekor panjang atau right square. Kemudian, adanya outlier ini juga mempengaruhi analisis dan perform model pembelajaran mesin, terutama jika model ini sensitif terhadap nilai ekstrim untuk mengatasi nilai ekstrim. Dan untuk mengatasi masalah ini, kami melakukan proses visualizing, yaitu teknik untuk menggantikan nilai outlier dengan batas persentil tertentu, misalnya persentil ke-5 dan ke-95 untuk mengurangi dampak outlier tanpa menghapus data. Kemudian pada gambar visualisasi di bawahnya yaitu terkait box plot load amount setelah windsourcing. Dapat kita lihat bahwa proses windsourcing telah berhasil menghilangkan outlier sebelumnya yang mendominasi pada sisi kanan. Setelah proses windsourcing itu sendiri, nilai-nilai ekstrim pada variabel tersebut
telah disesuaikan menjadi lebih dekat ke batas atas dan bawah, sehingga distribusi data menjadi lebih terpusat dan simetris. Dan keberhasilan proses visualizing ini dapat dilihat dari tidak adanya titik outlier yang terlihat pada box plot. Selanjutnya, kami melakukan menampilkan 50 data sampel setelah visualizing. Kemudian memasuki bab PCA yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Tes. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu di bagian PCA atau Principal Component Analysis. Jadi untuk PCA atau Principal Component Analysis itu sendiri adalah satu teknik untuk mengurangi dimensi dataset sambil mempertahankan sebanyak mungkin informasi atau variasi dari data tersebut. Jadi PCA itu sangat berguna ketika mempunyai banyak fitur seperti di dataset ini. Dan yang mana kita ingin menyederhanakannya agar analisis model nantinya itu menjadi lebih efisien dan juga efektif. Jadi di sini kita memiliki 4 langkah-langkah utama, yaitu yang pertama ada standarisasi data, yaitu penting untuk memastikan semua fitur berada dalam skala yang sama. Lalu yang kedua itu ada menghitung PCA, yaitu menentukan jumlah komponen utama yang ingin kita gunakan. Ketiga ada melihat variansi yang dijelaskan, yaitu mengecek seberapa banyak informasi yang dapat dijelaskan oleh masing-masing komponen utama. Dan berikutnya ada yang keempat, yaitu menggabungkan hasil PCA, yaitu menggabungkan komponen utama dengan fitur-fitur lain yang ada di dalam dataset. Lalu, jika ingin mempertahankan 95% informasi atau variansi data dari data asli, kita diperlukan 6 komponen utama, yaitu PC 1 hingga PC 6. Lalu jika kita ingin memerlukan 90% informasi dari data asli, cukup menggunakan 4 komponen, yaitu PC 1 hingga PC 4. Jadi kita menggunakan 4 komponen ini. Baik, yang pertama kita mengidentifikasi fitur terlebih dahulu. Fitur pertama yang kita masukkan yaitu ada loan amount, lalu ada base interest rate, monthly loan payment, total debt to income ratio, loan proof, dan net worth. Jadi untuk pemilihan ini kita dasarkan pada relevansi fitur dengan analisis yang sudah dilakukan. Standarisasi. Step berikutnya adalah standarisasi data. Di sini kita menggunakan standarisasi dengan metode min-max scaler. Jadi kita mengubah setiap fitur ke dalam rentang 0 sampai 1. Jadi hal ini digunakan untuk memastikan semua fitur memiliki skala yang sama, sehingga tidak ada fitur tertentu yang mendominasi analisis. Step ketiga yaitu kita menghitung prinsipal komponennya. Jadi kita menggunakan 4 komponen utama, yaitu PC1, PC2, PC3, dan juga PC4. Untuk pemilihan 4 komponen itu didasarkan kebutuhan untuk mempertahankan 90% data informasi asli dengan mengurangi kompleksitas yang pastinya. Berikutnya kita melihat variansi yang dijelaskan. Setiap komponen memiliki porsi utama, proporsi variansi yang dijelaskan. Pada hasil ini PC1 menjelaskan sekitar 46%, PC2 itu 16%, PC3 14%, dan PC4 itu 10%. Dengan begitu, keempat komponen itu menjelaskan 90% informasi dalam datanya. Yang step terakhir yaitu ada yang namanya menggabungkan hasil PCA, yaitu di sini kita melakukan DF combine, yaitu mengkombinasi, menggabungkan hasil tersebut dengan fitur-fitur lain yang tidak diikutsertakan dalam PCA. Fitur yang tidak dipakai dalam PCA seperti rescore itu dihapus dari dataset, sementara fitur yang lainnya itu distandarisasi menggunakan min-max scaler agar memiliki data yang seragam. Hasilnya yang akan menghasilkan dataset baru terdiri dari gabungan antar komponen utama dan fitur-fitur non-PCA yang sudah distandarisasi menggunakan min-max scaler tadi. Dan maka dari itu prosesnya akan menghasilkan mencakup elemen-elemen yang penting dari data awal, namun dengan struktur yang lebih ringkas. Dengan itu, dataset dapat digunakan untuk analisis atau pelatihan model tanpa kehilangan informasi
tetapi tetap sederhana dan mudah diproses. Lalu untuk di sini kita melakukan juga visualisasi data hasil dari PCA menggunakan visualisasi 3D dengan 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada PC1, PC2, dan juga PC3. Di sini kita bisa lihat untuk visualisasi ini bisa membantu kita dalam melihat bagaimana data tersebar pada dimensi baru tersebut. Warna pada grafik menunjukkan nilai risk score di mana semakin terang warnanya semakin tinggi nilai risk score-nya. Dengan visualisasi ini juga kita dapat memahami pola distribusi data serta hubungan antara nilai risk score dan posisi data dalam dimensi baru. Proses ini memudahkan analisis lebih lanjut seperti mengidentifikasi kelompok data yang memiliki karakteristik serupa atau melihat apakah nilai risk score ini memiliki pengaruh tertentu terhadap distribusi data. Dan berikutnya di sini ada trend trace split, yang dimana kita melakukan bagian data menjadi 2 bagian utama. Yang pertama ada data training atau untuk pelatihan dan data testing untuk pengujian. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi seberapa baik sih model machine learning dapat memprediksi data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan di sini kita menerapkan beberapa fungsi tesnya. Kita masukkan sekitar ada 1.600 itu untuk training dan 400 data untuk testing. Lalu kita juga melakukan visualisasi training data dan juga testing datanya kira-kira seperti ini. Oke, untuk berikutnya adalah model prediksi untuk regresi, bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Kemudian untuk model prediksi untuk regresi, kode ini digunakan untuk membandingkan performa beberapa model regresi dalam memprediksi target atau risk score. Model yang digunakan antara lain 1. Linear regression, 2. Lasso regression, 3. Support vector regression atau SVR, 4. Polynomial regression. Setiap model akan dilatih, diuji, dan diukur kinerjanya menggunakan mean squared error, MSE, dan R-squared. Output dari kode tersebut menampilkan evaluasi performa beberapa model regresi berdasarkan mean squared error, MSE, dan R-squared atau koefisien determinasi. Yang pertama, untuk model linear regression adalah model yang paling cocok untuk dataset ini karena memberikan keseimbangan antara kesalahan prediksi yang rendah dan kemampuan penjelasan yang tinggi. Kedua, untuk model lasso regression masih kompetitif meskipun performanya sedikit di bawah linear regression. Namun model ini lebih baik untuk data dengan banyak fitur, terutama jika terdapat fitur yang tidak relevan. Ketiga, untuk model support vector regression atau SVR kurang optimal untuk dataset ini dibandingkan linear dan lasso regression, meskipun masih memberikan hasil yang cukup baik. Dan yang terakhir, untuk model polynomial regression tidak cocok untuk dataset ini. Kemungkinan model ini mengalami overfitting atau data tidak memiliki pola nonlinear yang signifikan. Kemudian untuk visualisasi hasil prediksi. Output dari kode tersebut menunjukkan hubungan antara nilai aktual risk score atau sumbu horizontal dengan nilai prediksi dari berbagai model regresi atau sumbu vertikal. 4 model yang dibandingkan dalam visualisasi ini adalah linear regression, lasso regression, support vector regression atau SVR, dan polynomial regression. Garis putus-putus merepresentasikan garis ideal atau Y sama dengan X, di mana prediksi sama dengan nilai aktual. Untuk model linear regression dan lasso regression, titik prediksi kedua model ini cenderung tersebar di sekitar garis ideal, tetapi dengan penyimpangan yang cukup signifikan, terutama pada nilai risk score yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa model ini memiliki keterbatasan dalam menangkap pola nonlinear yang mungkin ada pada data. Untuk model support vector regression atau SVR, sebaran prediksi lebih rapat di sekitar garis ideal dibandingkan linear regression dan lasso regression. Model ini menunjukkan performa yang lebih baik dalam menangkap pola kompleks meskipun terdapat outlier di beberapa lokasi. Kemudian yang terakhir, untuk model polynomial regression,
Sebaran prediksi dari model ini sangat variatif dengan beberapa titik prediksi jauh dari garis ideal. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa model ini terlalu sensitif terhadap data dan mungkin mengalami overfitting, terutama pada nilai ekstrim. Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa pemilihan model regresi yang tepat sangat penting untuk mengoptimalkan prediksi risk score. Berdasarkan gambar, support vector regression atau SVR menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dalam menangkap hubungan antara fitur dan risk score, meskipun masih memerlukan penyempurnaan untuk mengurangi kesalahan prediksi. Evaluasi lebih lanjut dengan metrik seperti MAE atau RMSE diperlukan untuk memberikan hasil yang lebih kuantitatif. Sekian presentasi dari kelompok saya.